Bapa di sorga, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh sehat sampai hari ini, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat kebajikan dan kemurahan-Mu yang selalu mengikuti kami. Hari ini Tuhan, beri kami hikmat dan wahyu supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Ajari kami kebenaran firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Apa kabar anak muda? Senang sekali Kak Heni kembali melayani kalian. Meskipun melalui ibadah online, Kak Heni percaya kalian tetap semangat dimanapun kalian berada. Hari ini Kak Heni akan bicara tentang kritik yang baik. Kita tahu bahwa beberapa orang tuh senang banget kritik orang lain. Gak apa-apa sih, kita butuh orang-orang yang bisa kasih masukan buat hidup kita. Tapi hari ini Kak Heni akan ajarin kalian bagaimana membedakan kritik yang baik dan kritik yang tidak baik. Hari ini kita akan bahas tentang kritik yang baik. Bagaimana membedakan kritik yang baik dan kritik yang tidak baik. Yang membedakan tuh motivasi hati dari orang yang memberikan kritik. Kritik yang baik itu lahir dari motivasi hati yang mengasihi dan tulus. Hati nurani yang murni. Orang-orang yang mengasihi kita, mereka pasti ingin melihat kita bertumbuh dan jadi lebih baik. Meskipun mereka tidak diuntungkan dari keputusan kita, tapi orang-orang yang mengasihi kita, mereka selalu ada saat kita susah. Nah, sedangkan sebaliknya, kritik yang tidak baik itu timbul dari motivasi hati yang tidak murni. Contoh, orang-orang yang mungkin iri hati, orang-orang yang merasa diri lebih baik, sombong, jadi mengkritik orang lain, dan bertujuan untuk menjatuhkan dan biasanya karena mereka sendiri tidak diuntungkan. Mari kita belajar hal yang pertama tentang kritik yang baik. Kritik yang baik adalah nasihat yang lahir dari hati yang mengasihi dan dari motivasi hati yang murni. 1 Timotius 1 ayat 5 berkata gini, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saya percaya kalau kita mengasihi seseorang, kita ingin melihat mereka lebih baik. Kita ingin melihat hidup mereka bertumbuh, berbuah, jadi dewasa. Kita ingin mereka lebih bahagia. Karena itu kadang-kadang sulit untuk menahan diri untuk memberikan kritik. Tapi kritik yang berasal dari hati yang mengasihi, karena ingin melihat orang lain jadi lebih baik, adalah kritik yang baik. Berupa nasihat yang mungkin kita akan berikan kepada orang-orang yang kita kasihi dan kita sayang. Meskipun kita toh tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari perbuatan mereka, tapi kita peduli sama hidup mereka. Contoh sahabat-sahabat kita yang gak mau kita susah. Khususnya buat anak-anak muda. Waktu mulai PDKT, punya calon-calon pasangan hidup, biasanya teman-teman ikutan kasih masukan. Nah, kritik-kritik yang baik tentu karena mereka peduli sama kita, mereka sayang sama kita. Nah, kritik yang paling baik lahir dari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan ingin lihat hidup kita lebih baik. 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga berkata gini, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Orang yang benar-benar mengasihi kita tuh ngasih nasihat atau kritik, masukan itu dari hati yang tulus. Mereka gak punya niat bulus. Hatinya murni, gak disertai dengan tipu daya. Karena ada orang-orang tuh yang kasih masukan dengan tujuan supaya mereka diuntungkan. Mereka ngasih saran begini dan begitu. Lalu mereka bilang gini, tapi ya gitu. Yang seperti ini biasanya bicaranya manis di depan tapi pahit di belakang. Orang-orang yang cuma ada ketika mereka diuntungkan. Orang-orang yang kasih kita seolah-olah perhatian. Mereka kayaknya care sama kita, tapi motivasi hatinya nggak murni. Contoh, mereka tanya, kamu sama suami kamu bercerai ya? Kok bisa sih? Wah, kayaknya perhatian banget. Tapi sebenarnya buat bahan gosipan doang. Gak semua orang yang kelihatannya peduli sama hidup kita benar-benar punya hati yang murni terhadap kita. Kadang-kadang mereka cuma pengen tahu doang, kepo. Kita harus belajar untuk peka. Siapa sih teman-teman yang mereka selalu ada di saat kita susah, bukan cuma di saat senang aja.
Dan ketika mereka kasih masukan, sebenarnya mereka nggak diuntungkan. Masukan mereka murni karena mereka mengasihi kita. Nggak ada tipu-tipu di belakangnya. Hargailah teman-teman tuh yang bicara apa adanya sama kita. Teman selalu akan jadi cermin yang baik untuk kita. Tapi tidak semua kritikan perlu kita dengar. Tapi orang-orang yang kita tahu mengasihi kita, mereka mungkin akan bicara apa adanya karena kedekatan hubungan akan menipiskan toleransi, dan biasanya semakin kita dekat dengan seseorang udah nggak pakai basa-basi. Nah, hargailah teman-teman yang mengasihi kita, orang-orang yang bicara apa adanya sama kita. Orang bicara apa adanya karena memang nggak ada apa-apanya. Artinya gini, orang tulus nggak punya akal bulus. Mereka ngomong apa adanya karena memang nggak punya motivasi apa-apa. Mereka pengen lihat kita bahagia. Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ketika kita ditegur sama orang yang dekat sama kita, mungkin kata-katanya menyakitkan karena mereka ngomong apa adanya. Tapi mari lihat hati mereka yang mengasihi kita. Jangan cepat tersinggung, jangan baperan juga. Jangan jadi orang yang tinggi hati yang gak bisa ditegur orang lain. Kita hidup harus belajar. Kita harus belajar dari orang-orang yang khususnya mereka peduli sama hidup kita. Amsal 28 dan 23 berkata gini, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Mungkin kalian akan lebih senang berteman sama teman yang selalu pintar nyenengin hati. Ada ya kelompok yang kayak gitu, yang senangnya dipuja-puja dan hanya mau berteman sama orang-orang tuh yang ngefans sama dia, yang baik sama dia. Tapi saya mau bilang gini, teman yang baik, mereka nggak menjatuhkan kita, tetapi mereka ingin menjaga kita supaya kita nggak jatuh. Nah, karena itu mereka mungkin akan kasih masukan yang kita perlu dengar. Mereka bicara apa adanya. Gampang bedainnya. Sekali lagi, motivasi hati. Nasihat yang baik lahir dari hati yang mengasihi, dengan hati yang tulus dan murni, tanpa tipu daya di belakangnya. Yang kedua, kritik yang baik adalah nasihat yang menjadikan kita bijak. Amsal 19 ayat 20 berkata gini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kalau kita mau jadi orang yang bijak di masa depan, kita harus dengar nasihat. Nah, makanya luar biasa anak-anak muda hari-hari ini banyak dengar firman, banyak nonton khotbah, dan juga banyak belajar dari orang lain. Pengen selalu belajar dan tanya sama orang. Karena banyak kritikan yang baik yang kemudian membuat kita jadi bijak. Sehingga di masa yang akan datang kita hati-hati. Contoh, kita dinasehati, hati-hati, jangan sembarangan bicara. Karena omongan kita yang akan menentukan kita dipercaya orang atau enggak. Nah, itu yang bikin kita jadi bijak. Nah, mungkin waktu kita dikasih tahu kayak gitu, mungkin kita habis ngomong sesuatu yang nggak ngenakin, lalu kita dikasih tahu kayak gitu. Jangan sembarangan bicara ya, nanti kamu nggak dipercaya. Nah, saat itu mungkin teguran itu nggak enak banget. Tapi kalau kita rendah hati, kita mau dengar, itu akan jadi didikan yang membuat kita bijak di masa depan. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Banyak hal dalam hidup ini yang kita tuh gak tahu. Kita harus terus belajar. Kak Heni juga belajar dari orang-orang lain gitu. Satu kali Kak Heni punya kenalan, jauh umurnya di atas Kak Heni, orang India. Dia ngajarin Kak Heni gini, Heni, kamu mau tahu gak orang mana yang tulus mengerjakan pelayanan seperti kamu? Terus Kak Heni tanya, enggak, gimana caranya? Karena waktu itu Kak Heni baru aja merintis Tangan Pengharapan. Dia bilang gini, carilah orang yang sudah mengerjakan walau dia tidak dibayar. Kalau cari orang yang mau dibayar untuk melakukan sesuatu, banyak, dia bilang. Tapi cari orang yang mau mengerjakan sesuatu walau dia tidak dibayar, itu sulit. Waduh, Kak Heni pegang banget tuh nasihat. Sampai hari ini, bagaimana Kak Heni buka feeding and learning center Tangan Pengharapan di mana-mana, tuh biasa Kak Heni cari orang-orang yang memang mereka udah ngerjain sebelum kenal sama kita. Meskipun baru sedikit, mungkin di halaman rumahnya, di ruang tamunya, dia korbankan kenyamanannya dia sendiri. Dia kasih bimbel buat 3-5 orang anak. Bahkan dari uang sakunya sendiri dia kasih makan mereka.
Orang-orang yang mau melakukan meski tanpa dibayar, dan meskipun tidak cari status sosial, mereka tidak posting-posting di Instagram hanya untuk cari ketenaran gitu. Hari-hari gini memang bisa dibilang rada sulit ya untuk cari orang yang tulus gitu. Tapi Kaheni percaya bahwa kalau kita dengar nasihat, kita paling nggak bisa belajar sesuatu dari orang lain. Mungkinkah nasihat itu ada salahnya? Mungkin aja. Apakah dari semua pengalaman Kaheni, pilihan Kaheni itu selalu tepat? Enggak juga. Tapi apa yang dia sampaikan ini jadi pegangan yang membuat Kaheni ngerti apa yang Kaheni harus lakukan ke depan gitu. Nah, banyak hal yang kita sebenarnya nggak ngerti, dan apalagi sebagai anak muda kita harus mau dengar nasihat. Anak muda kalau mau pintar harus belajar. Amsal 29 ayat 15 bilang gini, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Mungkin waktu dididik tuh ya kita sebel banget sama mama kita. Waktu kita dipukul tuh kita kesel banget sama mama kita. Tapi percayalah bahwa tongkat itu mendatangkan hikmat. Kaheni masih ingat waktu masih SD ya. Kaheni duduk di depan pintu sama mama. Mama tuh pegang rotan kemoceng tuh yang bulu ayam, ditaruh di atas kepala Kaheni. Kaheni harus bisa jawab matematika tuh dengan benar. Kalau didikte salah, kepala Kaheni tuh dipecut. Nah, jawabnya itu lisan, jadi nggak pakai dikasih kesempatan ambil kertas oret-oret ngitung-ngitung, enggak. Jadi tuh dikasih pertanyaan, harus bisa jawab dengan tepat. Jadi ngitungnya tuh di angan-angan gitu ya. Visualisasinya harus bagus. Nah, apa yang terjadi? Waktu Kaheni SMP kelas 3, Kaheni tuh ujian. NEM Kaheni tuh 100 untuk matematika. Guru matematika Kaheni itu katanya seumur-umur nggak pernah ngasih lihat ada anak nilai ujiannya 100. Jadi dia nggak percaya, dia kirain Kaheni nyontek. Dia panggil ke depan, dia bilang gini, saya nggak akan pernah nulis 100 gitu, dia bilang. Kalau saya nggak yakin. Jadi saya akan kasih kamu pertanyaan, kamu harus bisa jawab di depan kelas. Jadi Kaheni nggak dikasih kertas, nggak dikasih pulpen, harus jawab guru Kaheni di depan itu. Dan dikasih sekitar 5 pertanyaan, Kaheni bisa jawab semua. Nah, Kaheni lihat bahwa memang waktu kita dididik sama orang tua itu tuh sakit banget gitu. Tapi ternyata memang mendatangkan hikmat. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Anak-anak yang gak diajar sama orang tua mereka dari kecil untuk tidak bicara kotor, untuk tidak terjebak dalam pornografi, masa depannya udah pasti mereka akan jadi orang-orang yang terikat pada pornografi, mereka akan suka ngomong kotor. Jadi Kaheni perhatikan, ketika anak-anak ini lahir di keluarga yang kayaknya bebas sekali ya, orang tuanya nggak peduli, mereka bawa pacarnya ke rumah, di kamar gitu, mereka nggak peduli. Akibatnya anak-anak muda ini banyak sekali kasus-kasusnya gitu. Kebodohan itu melekat pada hati orang muda, bukan karena mereka bodoh, tapi mereka kurang pengalaman. Makanya anak-anak perlu dididik. Seperti burung yang sebelum melepaskan anak-anak mereka dari sarang, mereka harus dilatih terbang. Nah, bagaimana kita bisa jadi anak muda yang pintar? Kita harus mau belajar. Yang ketiga, yang terakhir, kritik yang baik itu membangun